Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini campuran bensin dan minyak wijen dan margarin. Jadi penulis ini campurkan dulu dengan minyak wijen cukup banyak ya. Terus habis campur minyak wijen baru campur margarin. Habis campur margarin penulis masukkan sini lagi setelah diendapkan. Mengapa kok campur minyak wijen dulu? Karena di margarin ada yang namanya emulsifier. Emulsifier berfungsi untuk melarutkan air dan dan minyak. Ya, penulis harapkan jadi lebih mudah mengendapnya. Ya wis, penulis lakukan seperti ini. Hasilnya seperti apa? Hasilnya akhirnya ini warnanya jadi kayak gini, dibuat jadi coklat, dibuat jadi kuning, jadi warnanya jadi lebih hijau gelap. Penulis tetapi nggak nyangka yang margarinnya jadi seperti ini, jadi warnanya pun juga larut. Ini biasanya kalau margarin aja warnanya putih sisanya ini, tapi ini entah mengapa warnanya jadi kuning. Mungkin ya airnya juga mengendap juga ya. Itu kelihatan ada garam-garamnya juga kan ya, atau air itu yang jelas ini hasilnya. Ini yang mau penulis pakai untuk dicampurkan ke bensin. Ini mungkin dosisnya segini aja, sedikit aja ya. Ya jadi ini ya sedikit aja ya, seberapa segini guys. Ya wis sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah pakai campurannya minyak wijen yang campur dengan margarin. Untuk sementara efeknya masih licin, tapi namanya efek aditif itu nggak bisa instan. Jadi yang sekarang ini masih efek kecilnya saja ya. Nanti kira-kira sudah 2 kilometeran mungkin baru akan terasa. Ini oli mesin masih pakai oli Delta Loop yang dicampuri dengan 100 ml minyak jagung bianas. Terus kemudian di drain dikasih 200 ml minyak sawit merek Camat. Terus dikasih 800 ml yang oli itu tadi. Suara mesin awal berangkat pagi-pagi ini, kalem-kalem ini sudah kasar ya, nggak begitu halus lah, walau masih lebih halus dari motor lain. Ya penulis harapkan berikutnya maka akan nggak terlalu kasar lah nanti, karena ini penulis pakai siang. Jadi penulis uji coba gimana kemampuannya minyak camar dan minyak jagung. Rice brandnya udah beli, tapi ya belum nyampe. Penulis juga sudah beli Lucas, merek Lucas ya, oli Lucas SAE 70. Rencana untuk campuran 50% minyak goreng. Nggak tahu, mungkin canola kali ya, mungkin canola sama minyak camar juga, entah rasionya berapa. Oh sorry, bukan canola dan sawit ya, mestinya jagung dan sawit ya. 10% jagung, 20% sawit, pakai minyak camar. Nanti dibandingkan dengan KCO bagaimana. Tapi ya pakai margarin ini licinnya yang makin terasa. Mungkin ini karena olinya
nggak terlalu licin. Penulis kemarin juga beli bensinnya terpaksa, bukan di langganan, sehingga ya kemampuan bensinnya ini termasuk rendah, tenaganya nggak enak. Nanti lihatlah kalau sudah agak lama tenaganya naik atau turun. Efek dari margarin itu beda dari efeknya minyak wijen. Kalau minyak wijen itu seperti kesannya kalau kompresi nambah, seperti apa ya, nambah bass gitu ya kalau di suara knalpot. Sementara margarin itu efeknya di pembersihan. Tapi penulis juga ada variasi lain sih. Kebetulan pro kapasitor kemarin penulis lepas, ambil, ada yang beli. Terus sekarang penulis jadi tinggal pakai satu tok. Sebelumnya pakai 3 ya untuk selang bensinnya khusus. Sekarang cuma pakai 1. Efeknya tentu beda ya. Penulis nggak bisa cerita banyak ya sekarang. Tapi harapannya kalau pakai campuran margarin dan minyak wijen itu bisa meningkatkan kemampuannya ya. Penulis aslinya mencampurkan minyak wijennya lebih dulu, itu tujuannya karena biar kalau ada airnya nggak nyampur. Tapi mungkin sama saja ya, karena hasil akhirnya air sisa campuran margarinnya warnanya kuning. Sisa campuran warna kuning ini mungkin karena ada zat di minyak wijen yang bereaksi terhadap minyak gorengnya. Nah, karena bereaksi terhadap minyak gorengnya, sama margarinnya ya, minyak wijen sama margarin, maaf. Nah, karena bereaksi minyak wijen sama margarin menyebabkan bagian minyak wijen yang aslinya terlarut ya, terlarut sama bensinnya, itu jadi ikut mengendap juga. Jadi hasilnya endapannya beda dengan kalau pakai margarin tok. Kalau pakai margarin tok itu endapannya itu putih ya, endapan garam. Tapi penulis lihat tadi endapannya enggak putih tapi kuning. Endapannya jadi ada maaf ini nunggu sepi ya. Endapannya jadi cair gitu ya, nggak padat. Jadi sebelumnya ketika menuang gitu ya, padatan yang kesisa. Nah itu enggak, modelnya cair. Jadi mungkin ya minyak wijen itu ada airnya. Kayaknya sifat emulsifiernya margarin itu membuat yang terlarut di bensin itu jadi luruh semua, jadi jatuh semua. Jadi ini nggak tahu apakah efek minyak wijennya itu bisa terasa atau enggak, karena sebelumnya terasa kan ya. Ini nggak tahu, nunggu sampai agak jauh dulu. Ini mau uji top speed. Wes. Ini angka 0-100 nya masih buruk ya.
Ya, jadi rupanya campurannya margarin dan minyak wijen itu nggak nambah akselerasi ya. Penulis sekarang juga nggak ngerasakan sentakan berarti ya, kecuali yang di RPM tinggi. Ini top speednya sekarang sudah mentok 108. Sebuah hasil yang baik karena ini penulis pakai Pertalite. Sebelumnya hasil 108 itu penulis capek dengan pakai Pertamax. Entah motor penulis apa yang kurang sehingga top speed cuma bisa 108 dari sebelumnya 113. Mestinya bukan dari oli ini ya, entah dari apa. Mungkin dari ukuran ban, mungkin ya. Tapi kecampuran minyak wijen dan margarin itu kalau untuk putaran bawah nggak mantap, terbukti dari angka 0-100 nya. Cuma mungkin dari margarinnya membuat gesekan antara piston dan silinder berkurang, jadi pelumasnya, sehingga top speed bisa maksimal walau pakai Pertalite. Mestinya lebih ideal kalau minyak wijen itu sendirian ya. Dan oh ya, dari campurannya itu penulis nggak mengamati adanya itu ya, adanya endapan pada bensin ketika dicampurkan minyak wijen. Jadi minyak wijen itu mungkin pertamanya aja ya, yang bagian atasnya aja yang menghasilkan endapan. Terus yang berikutnya nggak menghasilkan endapan karena penulis nggak lihat lagi. Wes, performa motor penulis entah mengapa sekarang kok turun terus. Konsisten kan ya, beberapa kali penulis 0-100 nggak pernah lebih dari berapa? Nggak pernah lebih cepat daripada 20 detik. Kan sampai 100-nya selalu dekat ke bagian pelangnya itu ya. Padahal sebelumnya jauh ya. Entah mengapa ya, entah apa yang berubah setelah dipakai anak, terus anak kok entah mengapa nggak pinjem NMAX lagi. Apa karena ada sesuatu? Ya wis lah. Mosok bagian roller diganti ganti nggak bilang-bilang ya. Entahlah. Ya wis itu dulu reviewnya. Nanti kalau mau deket kantor penulis tambah lagi. Terus ini juga penulis ya harus memuji juga efek minyak goreng camar ya, minyak sawit camar, karena sip banget ya. Ini kekentalannya stabil, jadi suara mesinnya konstan, nggak lebih kasar dari yang tadi. Ya tentu nggak lebih halus karena memang aditifnya wis entek ya. Jadi minyak camar oke ya, apalagi dicampuri minyak jagung. Jadi penulis nanti bakal campuri minyak jagung dan minyak camar, atau minyak camar dok, gimana? Kekentalannya SAE 70 itu berapa CST sih ya? Soalnya kalau campur 50% barangkali masih jadi SAE 50 ya. Ya wes, nanti kalau sudah mau sampai kantor penulis teruskan. Ya jadi sekarang sudah mulai terasa ya, ternyata emang efeknya butuh waktu agak lama. Jadi sekarang sudah mulai terasa efek tarikannya. Jadi cirinya minyak wijen itu bukan nambah sentakan bawah, agak beda ya. Jadi kalau biasanya pakai minyak atsiri itu dipakai jalan pelan-pelan, terasa makin nyentak. Ini enggak. Ini emang sih sentakan bawah jadi agak nambah karena penulis pakai
margarin. Tapi yang efek minyak wijen bukan itu. Efek minyak wijennya itu adalah ketika RPM, nah mulai dari gini nih ditarik, sentakan ketika digas ini lebih terasa, lebih ganas gitu, gitu ya. Kayak kalau campurannya lebih kuat gitu ya. Jadi ketika, ya ini feeling ya, kita ngomong feeling. Jadi ketika digas gini, tonjokan mesin kayak mantap sekali gitu loh. Jadi suara knalpot pun jadi lebih tegas saat ngegasnya itu. Jadi kayak gitunya ya. Harusnya sih pakai knalpot racing. Kalau knalpot racing pasti akan lebih ketahuan, karena kan knalpot racing sensitif sekali terhadap AFR, terhadap kemampuan pembakaran. Tapi ya sayang penulis nggak pakai knalpot racing. Tapi ini aja. Nah kalau dalam keadaan kayak gitu, dalam keadaan digas tadi itu, terasa tarikan itu makin mantep gitu ya. Tonjokannya kerasa gitu. Ya entah kalau misalnya itu makin getar gitu ya. Tapi dari suaranya loh, dari sentakannya loh, kayak makin mantep. Kalau margarin enggak ya. Kalau margarin itu biasanya keseluruhan, enggak khusus di RPM tinggi aja, tapi di RPM rendah juga. Ini dari campuran ini mungkin efek margarinnya yang jadi berkurang, atau efeknya kalah dari efeknya minyak wijen. Ini dipakai RPM rendah gini masih seperti tadi, masih seperti kemarin. Jadi sentakannya gak begitu kerasa. Jadi habis lepas gas, digas, lepas gas, digas, itu nggak ada nyentak nyot gitu ya. Beda dari kebanyakan minyak atsiri yang kalau dipakai pelan-pelan jadi nyentak. Ini nggak ada seperti itu. Kerasanya justru kalau di RPM atas ya. Ini nyentaknya masih sama lah kayak kemarin. Dan kemungkinan penulis pakainya tadi itu kayaknya dosisnya kurang ya, sehingga efeknya nggak terlalu kuat. Mestinya bisa ditambahi dosisnya lagi, tambah satu lagi lah, tambah yang sama dengan dosis yang tadi. Nantilah penulis tambahkan itu. Tapi ya paling nambah mantepnya top speed ya paling tetap 108, karena ya entah mengapa lah habis top speed motor penulis kok jadi turun mendadak. Atau karena busi ya, katanya Bro Aksanaria, kalau busi sudah mulai aus, top speed bisa turun. Nantilah kalau udah beli busi. Repot ya nego sama istri itu untuk beli busi tok. Masalahnya kalau beli busi penulis masih belum bisa sih masang sendiri. Agak ribet di NMAX ini, bukanya agak banyak. Tapi wes lihat aja nanti kalau misalnya ada habis belajar caranya buka businya NMAX, ya mungkin ganti sendiri lah. Kesimpulannya kesimpulannya ya, penulis merasa lebih aman mencampurkan minyak sawit ke margarin. Jadi campurannya kayaknya lebih aman campur margarin juga. Tapi kalau ingin merasakan efek yang lebih mantap, nggak usah campur margarin. Tapi penulis tetap rekomendasikan untuk campur terpisah dulu, karena jaga-jaga dapat bagian yang nggak larut, nggak untuk menghindari terjadinya endapan ya. Kalau mengendap di tangki kan ya repot ya. Jadi kalaupun terjadi endapan, baiknya di botol terpisah saja. Karena yang penulis beli juga yang harganya murah. Jadi ada bro yang ngomong minyak wijen itu mahal. Oh enggak, minyak wijen yang mana dulu? Kalau minyak wijen yang bening itu mahal. Tapi kalau minyak wijen yang warnanya coklat seperti yang penulis beli itu murah.
150 ml harganya Rp7.500. Ya lebih murah toh daripada beli aditif yang sekalipun yang paling murah pun 30.000 50 ml atau berapa itu ya. Nah, nggak mungkin lah 30.000 paling 15 ml atau berapa. Pemakaian anggap dosis sama lah, 7.500 untuk berapa, 150 ml kali 2 15.000 kali 4 30.000 4 kali 150 600 ml 600 ml dapat 30.600 ml kan murah. Entah kalau beli seliter berapa yang minyak wijen yang menurut beli merek Matahari ya. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.